Tingginya sebaran stunting di Polewali Mandar membuat kawasan ini menjadi salah satu wilayah dengan intervensi pencegahan yang begitu ketat. The Jurnalis juga menelusuri sebaran stunting ke wilayah Kecamatan Wonomulyo. Kami menemui sejumlah warga di kawasan ini untuk melihat lebih dekat mengapa angka stunting di wilayah ini begitu sulit dikendalikan. Eni, salah seorang warga Dusun Kanreapi, Desa Bumi Mulyo yang kami temui, mengungkap selama dirinya mengandung, ia begitu abai, tidak memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi saat mengandung. Lagi sibuk nih kayaknya. Nah, iya, lagi mau masak sayur. Untuk Di rumah inilah Eni Nurwahidah tinggal bersama orang tua, suami dan kedua orang anaknya. Selain sibuk mengurus kebutuhan rumah tangganya, ia juga bekerja sambilan dengan membantu produksi siomay tahu milik orang lain untuk membantu biaya hidup keluarganya. Sementara suaminya berprofesi sebagai petani. Anaknya Miftah kan sempat terindikasi stunting. Oh iya, Gitu. sempat Nah, Mas. kami pengen tahu gimana cerita awalnya itu. Kesulitan ekonomi lagi-lagi menjadi penyebab Eni dan suaminya tidak dapat memberikan asupan gizi serta nutrisi kepada sang buah hati, sehingga salah seorang anaknya terkena stunting. Kok bisa Miftah di usia yang 1 tahun 6 bulan ya, Oh iya. sesuai informasi terindikasi stunting, itu bagaimana cerita awalnya? Mungkin awalnya itu karena waktu hamil ya, nyidamnya itu Iya. sangat berat. Yang ini malas makan, asal makan muntah. Terus ya mungkin itu jadi faktornya. Ya terus setelah ini kita dapat penyuluhan dari Posyandu, dari BKKBN, dari Babinsa. Ya akhirnya saya memberikan makanan, ini berikan sayur-sayur apa ya akhirnya bisa melewati masa stunting itu tadi. Di tengah keterbatasan pengetahuan Eni tentang stunting, ibu dengan 2 anak ini kini rutin mengikuti kegiatan Posyandu di tempat tinggalnya. Hari itu, di lingkungan tempat Eni tinggal, sedianya sedang berlangsung kegiatan Posyandu di Puskesmas Kebun Sari. Di Posyandu ini, Eni membawa anak keduanya Miftah yang baru berusia 1 tahun 9 bulan. Karena terdapat tanda-tanda stunting dalam tubuh anaknya, Miftah langsung mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan berat badan hingga pengukuran tinggi badan. Pemeriksaan ini penting untuk melihat apakah berat badan dan tinggi badan sudah sesuai dengan perkembangan usianya saat ini. Salah satu cara untuk mengetahui apakah balita itu bisa disebut dalam kategori stunting atau tidak adalah dengan melakukan pengukuran antropometri yang biasa dilakukan di pos pelayanan terpadu seperti ini contohnya, dan orang tua pun bisa mengetahuinya melalui kartu menuju sehat yang telah diberikan oleh posyandu setempat, dan ini merupakan salah satu balita yang sempat terindikasi mengalami stunting di usia 1,6 bulan. Namun melalui intervensi yang telah diberikan dengan pemberian makanan terpadu secara bertahap dan berkesinambungan, akhirnya balita ini pun bisa lepas dari kategori stunting. Ditemui di kantornya, Andi Syuaib Nawawi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, menyebut ada sejumlah faktor penyebab mengapa angka stunting di wilayahnya sulit ditekan. Indikator banyaknya kasus itu kan ada 2. Kalau SSGI tahun 2021 kita berada di angka 36%. Tapi kalau kita menggunakan indikator EPPGBM, elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, itu kita berada di 23%. Ya, artinya dari jumlah balita sebanyak 15.000 kita ada di 23% ya. Kalau di Sulawesi Barat, SSGI itu Polman ini yang tertinggi ya dengan 36%. Kalau dibanding dengan SSGI tahun sebelumnya di 2019 itu kita sebenarnya ada di urutan keempat ya. Tapi karena daerah lain percepatan penurunan stuntingnya lebih cepat,
Sekarang saya Polman ini menjadi nomor 1 dengan angka 36. Determinannya adalah masih banyak ibu-ibu hamil kita itu yang kurang energi kronis, ya, kek. Kemudian masih ditemukan bayi dengan berat badan lahir rendah ada sekitar 20%, kemudian angka anemi pada ibu hamil masih ada sekitar 20% juga, kemudian ASI eksklusif itu masih ada yang sekitar 30% yang belum ASI eksklusif. Begitu juga dengan imunisasi dasar lengkap yang didapatkan anak-anak. Kondisi kian bertambah parah tatkala komunikasi antar instansi di daerah tidak berjalan optimal. Akibatnya, implementasi penanganan stunting di daerah ini berjalan lambat. Ini seperti apa, Pak, kendala yang ditemukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penanganan dan juga pencegahan stunting di sini, Pak? Konvergensi sekarang ini yang dulu jadi masalah, sekarang alhamdulillah sudah bertahap ini semua sektor sudah tahu betul tugas dan tanggung jawab masing-masing, ya. Itu masalah yang dulu, sekarang sudah mulai teratasi. Sekarang ini ke tingkat pemahaman masyarakat. Bagaimana ketika dia dalam keadaan hamil bisa merawat dirinya, itu yang terus kami sekarang sosialisasikan. Di tingkat pemerintahan desa dulu hampir tidak ada dana untuk penanganan stunting. Sekarang alhamdulillah PMD sudah melakukan pertemuan-pertemuan beberapa kali dengan semua kepala desa supaya mengalokasikan anggaran melalui ADD itu khusus untuk penanganan stunting. Menjamin kualitas kesehatan bayi di masa pertumbuhan usia emasnya agar terhindar dari stunting bukan saja tanggung jawab orang tua, namun meski pula dilakukan bersama seluruh elemen instansi di tingkat pusat hingga daerah. Jika komunikasi itu berjalan optimal, tentu akan lebih maksimal dalam menekan angka stunting. Lantas, bagaimana pola penanganan dan intervensi di wilayah lain? Memang di Sulawesi Barat ini masih banyak ya orang-orang yang masih berada di garis kemiskinan, Pak. Apa yang ada secara lokal di tempat itu yang bisa kita lihat memang zat besinya baik, kalsiumnya prima, cukup protein, itu harus kita perkenalkan kepada masyarakat.